Three, two, one. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester dari hukum perdata. Oke, kasus pertama, Alia melahirkan seorang anak dari perkawinan secara agama yang dilakukan dengan Tony. Sebelum anak mereka lahir, Tony pergi meninggalkan Alia dan tidak pernah kembali lagi. Setelah anak mereka lahir, rumah sakit mengeluarkan surat keterangan lahir dari anak tersebut. Alia merawat anak tersebut bersama ibu dan kakak kandung Alia bernama Mila, di mana Mila telah memiliki suami bernama Brio. Alia dan Mila sepakat bahwa dalam akta kelahiran anak Alia akan dicantumkan nama Mila dan Brio sebagai orang tua dari anak Alia agar dapat memperoleh akta kelahiran. Ibu Alia yang selama ini membantu mengurusi anaknya jatuh sakit dan meninggal dunia. Alia dan Mila belum mengetahui bahwa untuk peristiwa hukum berupa kematian harus dicatatkan. 1 tahun setelah ibunya meninggal, pada saat ingin menjual salah satu tanah milik Ibu Alia, pejabat pembuat akta tanah meminta Alia dan Mila untuk menunjukkan kutipan akta kematian ibunya yang ternyata belum diurus. Oke, poin penting dari kasus ini yang pertama, melahirkan seorang anak dari perkawinan secara agama. Kemudian sebelum anak lahir, Tony meninggalkan Alia dan tidak pernah kembali lagi. Kemudian setelah lahir, SK lahir anak keluar. Kemudian Alia merawat anak bersama ibu dan Mila. Kemudian sepakat untuk mencantumkan nama Mila dan Brio dalam akta kelahiran. Kemudian ibu Alia meninggal dunia dan belum dicatatkan. Dan yang terakhir, setelah setahun ingin menjual tanah milik ibunya, namun ternyata akta kematian belum diurus. Baik, nama saya Diandra Hasania Walia dengan di belakang 185. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1A, yang mana pertanyaannya adalah bagaimana keabsahan akta kelahiran anak dalam kasus tersebut. Jadi, bersumber dari KUH Perdata pasal 266 ayat 1 dan 2, di situ dijelaskan bahwa isinya itu barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Ayat 2, diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Jadi dari pasal 266 tadi yang sudah saya sebutkan itu dapat diambil kesimpulan bahwa akta kelahiran anak tersebut itu tidak sah karena adanya pemalsuan dalam akta tersebut, yang mana nama Mila dan Brio itu dicantumkan ke dalam aktanya sebagai orang tua kandung dari anaknya Alia, padahal Mila dan Brio itu bukan orang tua kandungnya. Jadi kesimpulannya akta tersebut tidak sah. Sekian jawaban dari saya. Oke, saya Salsabila Devitri dengan NIM belakang 039 akan menjawab poin nomor 2, yaitu bagaimana proses pencatatan seharusnya yang dilakukan oleh Alia terhadap kelahiran anaknya. Dalam kasus Alia ini dapat kita lihat ya bahwa Alia adalah seorang ibu tunggal. Ia ditinggalkan oleh suaminya sebelum kelahiran sang anak. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Dalam penjelasan yang dimaksud dengan pemisahan ini antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan anak dengan kedua orang tuanya, seperti anak yang ditinggal orang tuanya ke luar negeri untuk bekerja atau anak yang orang tuanya ditahan di penjara. Persyaratan yang perlu dilengkapi oleh Alia sendiri dalam membuat akta kelahirannya itu formulir F201 yang didapati melalui Dispenduk Capil, fotokopi keluarga yang tercantum anak Alia tersebut, fotokopi salah satu KTP yaitu Alia, fotokopi akta perceraian bila ada, fotokopi KTP saksi 2 orang, dan fotokopi buku pernikahan. Kenapa buku pernikahan diperlukan di sini? Karena bahwa menjadi bukti sah bahwa anak ini itu terlahir setelah adanya perkawinan yang sah.
Akta kelahiran tanpa ayah ini diatur tegas di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Undang-undang ini mengatur administrasi kependudukan anak tanpa bapak dan ibu, anak tanpa ayah, dan kondisi lainnya. Terkait proses pendaftaran akta kelahiran tanpa ayah bisa dilakukan secara reguler seperti pendaftaran akta kelahiran pada biasanya. Pemohon dapat langsung datang ke kantor Dispenduk Capil dan mengisi formulir sesuai data. Kemudian dilakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan. Perekaman data dalam basis data kependudukan akan dilakukan dan pejabat pencatatan sipil pada kabupaten atau kota tersebut mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran yang akan disampaikan kepada sang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Yandi Kurniawan dengan NIM 211060881. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pencatatan kematian Ibu Alia sampai mendapatkan kutipan akta kematiannya. Yang pertama, itu persyaratannya harus dilengkapi. Persyaratannya itu terdiri dari yang pertama, surat keterangan kematian dari kepala desa atau lurah. Selanjutnya, surat kematian visum dari dokter dan petugas kesehatan. Selanjutnya, fotokopi KK dan KTP yang bersangkutan dilegalisir, kemudian fotokopi akta kelahiran yang meninggal dilegalisir. Setelah itu, datang ke desa atau kelurahan dan melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir pelaporan kematian dan melampirkan persyaratan yang diperlukan. Adapun setelah datang ke desa atau kelurahan yaitu menerima dan meliti formulir pelaporan kematian dan berkas persyaratan. Selanjutnya, mengisi dan menandatangani surat keterangan kematian, kemudian menyerahkan surat keterangan kematian lembar ketiga beserta berkas pelaporan dan persyaratan kepada pemohon untuk dibawa ke instansi pelaksana. Selanjutnya mencatat data kematian dalam BHPP atau BIP. Selanjutnya menyimpan surat keterangan kematian lembar ke-1 sebagai arsip, lalu mengirim surat keterangan kematian lembar kedua sebagai berkas persyaratan ke kecamatan. Setelah datang ke kecamatan, menerima dan meliti formulir surat keterangan kematian lembar kedua beserta berkas persyaratan dari desa dan kelurahan. Selanjutnya, melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan berdasarkan formulir surat keterangan kematian. Kemudian, menyimpan berkas persyaratan sebagai arsip. Setelah langkah-langkah tersebut dilakukan, instansi pelaksana akan melakukan tugas registrasi pencatatan sipil, menerima dan meneliti surat keterangan kematian lembar ketiga beserta berkas pelaporan dan persyaratan. Selanjutnya, melakukan proses pencatatan dan penandatanganan registrasi akta kematian termasuk 2 orang saksi, yang kemudian melakukan perekaman data kematian ke dalam database kependudukan dan penerbitan kutipan akta kematian. Selanjutnya, penandatanganan register akta dan kutipan akta kematian oleh kepala instansi pelaksana, menyerahkan kutipan akta kematian kepada pemohon, dan yang terakhir, menyimpan register akta kematian dan berkas persyaratan pelaporan kematian. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya di sini akan menjawab poin nomor 4, yaitu apakah perbedaan surat keterangan dan kutipan akta yang dikeluarkan oleh catatan sipil dalam pembuktian perdata. Akta kelahiran sendiri yaitu sebuah dokumen identitas yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Dikarenakan akta kelahiran merupakan bukti yang sah terkait status dan peristiwa dari kelahiran seseorang, dan akta kelahiran diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan untuk surat keterangan kelahiran sendiri yaitu adalah surat yang menjadi pelengkap jika ingin membuat akta kelahiran dan biasanya diterbitkan oleh rumah sakit atau puskesmas atau bidan yang berkaitan dengan kelahiran orang tersebut. Menurut saya dalam pembuktian perdata ini, akta kelahiran lebih sah dilihat dibandingkan surat keterangan kelahiran. Dan presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.